Yang bersama kita hormati serta kami ini Bapak Ibu panitia dari Pasar Bali, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kegiatan dalam lindungan Allah dan yang Maha Esa dari kami. Yang kami kasih ini juga para antromun yang ada di sini, semoga diberikan kesehatan, kegiatan, umur yang panjang dan umur yang barokah. Ini yang kedua harus sebelum kami menyampaikan pemaparan rencana anggaran yaitu masjid yang kami pilih, Masjid Babus Salam Guling di kampung halaman dia sendiri. Kenapa mengambil Masjid Babus Salam Guling? Karena ini yang lebih dekat jaraknya dari Masjid Agung sebagai ikon Al-Mahmud di hari Jazirah Perempuan Mustok Masjid Agung, dan sebenarnya yang lebih cocok pas adalah yang menyampaikan dan masjid yang akan sampaikan pemaparannya Masjid Agung Lombok Tengah Mami tidak mesti, tapi karena sudah maju bagi contoh bagi kami masjid yang baru belajar ini masjid kampung halaman dia sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, rencana anggaran pemasukan dan sebagainya nanti untuk tahun 2024 ini ke depannya mengacu dari pengalaman pada tahun sebelumnya 2023. Nah, kami akan uraikan beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang keadaan kas ya, keadaan kas Masjid Babus Salam Guling, Kelurahan Lene, Kecamatan Praia, yang paling dekat jaraknya dari Masjid Agung Lombok Tengah, dari masjid-masjid lain yang ada di anggota kami ini. Baik, mengacu dari pendapatan tahun sebelumnya, mungkin tidak akan terlalu jauh beda, tapi kami punya harapan cita-cita mudah tahun 2024 ini lebih berkembang, lebih maju lagi gitu. Pertama dari kas kota aman setiap Jumat. Nah, ini kota aman setiap Jumat ini kami buat ini satu kota aman, tapi ada tiga lubang istilahnya. 3 lubang ini masing-masing kami tulis di luarnya itu. Pertama, kota amal untuk pembangunan masjid, yang kedua kota amal untuk kegiatan sosial, yang ketiga kota amal PHBI, yaitu perayaan Hari Besar Islam. Ya, dari kota amal pembangunan masjid ini mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah lagi ya, sudah mendapatkan itu per Jumat bisa kami dapatkan sampai 1 juta per Jumat seminggu gitu ya. Mudah-mudahan di 2004 ini kedepannya nanti bisa lebih dari 1 juta gitu. Selanjutnya sehingga kalau per bulannya dikalikan saja misalnya 1 juta, sekarang target kita 1,5 juta misal 1,5 juta per minggu dikali 4 selama 1 bulan sudah menjadi 5 juta lebih ya, 5 juta lebih ya. Kalau 1 tahun sudah lebih daripada 43 juta itu lebih. Kemudian kota amal kegiatan sosialnya di per Jumat itu dulunya kami dapat sekitar 200.000 per Jumat. Nah, target ke depan atau 2024 ke depan ini mudah-mudahan bisa mencapai target 500.000 per Jumatnya. Selanjutnya untuk kota amal PHBI
syukur kalau lebih itu hanya target gitu, dan lebih. Kemudian pertama PHBI jujur ini paling sedikit. Karena apa? Karena dikira masyarakat ini PHBI ini nggak terlalu butuh biaya dana yang besar, dan ini yang paling besar banyak dananya, terutama bulan Maulid. Kami itu mendapatkan 20.000 per Jumat sampai 25.000. Nah, target kami bisa mencapai, kalau bisa kalau bisa per Jumat bisa dapat 500.000. Itu targetnya, mudah-mudahan bisa, insyaallah. Kemudian selanjutnya infak dari jamaah. Nah, ini infak ini maksud saya dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, bahkan ada yang disebutkan namanya, tapi ketika saya tanya, ini ibu atau bapak mau menyumbang ke masjid, ada 3 alokasinya. Yang pertama untuk pembangunan masjid, perbaikan fisik masjid sebilang. Yang kedua untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu banyak, umum, seperti membantu orang sakit yang sudah kami jalankan, membantu orang meninggal dunia, kemudian membantu orang tua jompo, kemudian tunanetra dan anak yatim gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk peringatan Hari Besar Islam, terutama bulan Maulid yang sangat banyak membutuhkan dana sebilang. Lalu jawaban dari penyumbang atau hamba Allah, baik itu perempuan atau laki-laki, dia bilang kebanyakan menjawab untuk pembangunan masjid saja gitu. Karena sudah saya berikan gambaran-gambaran begini-begini. Bahkan saya sampaikan lebih besar pahala kita menyumbang ke hal yang lebih membutuhkan daripada tidak membutuhkan. Sementara bangunan kita udah mentok, apa mau dibangun paling hanya bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Tapi begitu sudah masyarakat sulit untuk bisa mengubah pola paradigma mereka, mindset mereka dan sebagainya gitu. Akhirnya masuk ke infak jamaah ini yang namanya masuk ke kotak pembangunan. Kemudian selanjutnya, untuk bulan puasa yang khusus untuk bulan puasa, kami itu di bulan puasa yang mengacu pada tahun-tahun sebelumnya bisa mendapatkan 1 hari ya. Ini kita adakan pengajian di bulan puasa pagi subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian jamaah berbondong-bondong datang, baik warga kami, kampung kami maupun warga dari berbagai kampung-kampung di sekitaran kota Praia. Itu banyak yang datang, mungkin bisa dihitung ribuan jamaah insyaallah untuk ikut pengajian tiap hari. Karena yang mendahului dulu itu adalah penghulu kami yang dulu almarhum Al-Mansurah Al-Jali, dan dilanjutkan sekarang oleh para penerus-penerus mereka. Kami punya 4 kiai di kampung itu yang meneruskan pengajian tiap subuh. Dulu ketika almarhum Al-Jali bisa mendapatkan 700.000, 800.000, berkisar itu sampai 900.000, bahkan bisa sampai 1 juta per hari. Nah, target untuk 2024 ini ke depannya mudah-mudahan bisa lebih daripada 1 juta, bisa 2 juta atau gimana gitu. Kemudian ini bulan puasa ini per hari. Nah, ketika kita hitung selama puasa itu 30 hari bisa mendapatkan 30 sampai 32 juta. Target ke depan ini mudah-mudahan bisa sampai 40 juta. Itu target dan harapan. Kemudian lanjut ke pemasukan berikutnya. Sudah habis ini pemasukannya, tinggal ya biaya-biaya ini ada pengeluaran. Oke. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran pertama tentu biaya listrik ya, biaya listrik karena banyak listrik di masjid. Kami mengeluarkan biaya itu saya sendiri yang langsung membayar ke Alfamart dan sebagainya pakai pulsa itu 300.000 kan sebulan, 300.000 ditambah sumur bor itu pakai listrik juga 100.000, berarti 400.000 per bulan itu kami keluarkan. Dikalikan 12 bulan ya, 1 tahun
Kemudian pengeluaran selanjutnya gaji marbot. Gaji marbot memang dulu belum ada gaji marbot, tapi setelah saya terpilih menjadi ketua pengurus mulai saya adakan penggajian marbot. Yang sebelumnya gaji marbot itu sekali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri, cuma dapat 1 juta rupiah dari kantong plastik. Kemudian jemaah disuruh keluarin duit, ada yang 5.000, 10.000, 1.000, 2.000 dan sebagainya gitu. Nah, sekarang gaji marbot ini 500.000 ini per bulan. Target saya ini ke depan mudah-mudahan supaya masjid kami ini bisa dikontrol lagi lebih baik lagi, lebih makmur, supaya gaji marbot ditingkatkan. Kenapa? Karena saya ngomong sama marbotnya, Pak Marbot, saya bilang tolong Pak Marbot supaya fokus di masjid, jangan kerjakan yang lain-lain. Tahu jawaban dia, kalau saya kalau saya fokus di masjid, sementara saya punya istri, punya anak, punya cucu, bahkan tiap hari cucu saya minta 5.000, jadi ya belum beli beras, beli ini, beli itu, kalau 500 sudah cukup dia bilang. Makanya saya mikir, ini otak saya seputar gitu, gimana bisa kedepannya ini gaji marbot bisa 1 juta lah, itu target per bulan. Nah gitu. Tapi alhamdulillah ada sih dari Pemda Tengah itu sekali triwulan dipanggil para marbot itu sudah saya masukkan di kantor 2 ini marbot saya dapatlah 250 sekali 3 bulan dipanggil. Kemudian saya ajukan ke Dinas Provinsi Kabupaten itu bisa mendapatkan 1 sampai 2 juta per Lebaran atau Idul Fitri gitu, sekali setahun. Nah, kemudian selanjutnya petugas pengeluaran berikutnya gaji petugas kebersihan. Nah, saya mengangkat 2 petugas kebersihan. Awalnya masyarakat tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Dia bilang untuk apa dan apa fungsinya marbot? Apa fungsinya marbot kalau harus mengangkat petugas kebersihan? Lalu saya jawab, masjid ini 2 lantai, besarnya kayak gunung Uhud, saya bilang. Tidak mungkin marbotnya udah usia 60-an gitu. Tidak mungkin dia sendiri bisa menyelesaikan masjid yang begini besar. Belum dia gelar tikar, belum azan, waktu, belum ini itu, masa dia sendiri yang kerja dong, pinggangnya patah, saya bilang. Akhirnya setelah rapat saya panggil pengurus masjid lain pada dia Pak Ali itu melalui masih undang untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah diterima pendapat saya untuk mengangkat 2 petugas kebersihan masjid. Masing-masing petugas saya gaji Rp250.000 per bulan. Tetapi target saya ke depan 1 orang sebenarnya Rp500.000 kalau bisa. Itu rencana saya. Tapi saya belum bisa merealisasikan 500 per bulan, 500.000 per bulan. Kenapa? Karena memang pendapatan kita masih gede sekali begitu. Selanjutnya pengeluaran selanjutnya untuk insentif pengurus masjid. Ini insentif pengurus masjid mulai dari ketua pengurus, termasuk saya, bendahara, sekretaris, belum seksi ini, seksi itu dan sebagainya, imam khotib itu sekali setahun saya kasih reward lah, walaupun Honda katanya ya, honor dari Allah, tapi ada juga untuk stimulus mereka. Jadi saya kasih 1 orang 1 sarung, saya belikan sarung Wadimor yang mahal itu ada 100.000 dulu. 1 orang sarung 1 sebagai hadiah hall istilahnya itu. Kemudian yang imam langsung hadir saya insentifkan 1 juta itu setahun. Tidak apa-apa lah ada 5 imam langsung khotib misalnya kan 1 juta, berarti udah 5 juta. Itu 5 orang. Nah, kalau pengurus masjid yang lain saya insentif saya kasih 500.000. Itu sekali setahun ditambah sarung 1, kalau dihitung 600.000 jadinya totalnya sama yang imam khotib. Nah, target saya ke depan mudah-mudahan bisa lebih. Karena apa? Karena di kitab kalau kita kaji, ini berdasarkan agama kita kaji di kitab itu imam dan khotib itu seharusnya kita gaji tiap bulan, tapi melihat situasi kondisi keuangan, masukan dan sebagainya, mereka juga
harus kita gaji, butuh juga namanya dana, tapi nggak apa-apa juga kita kasih sekali setahun. Nah, itu untuk menstimulus mereka sebagai terima kasih kita juga pengurus masjid pada mereka. Kemudian selanjutnya target ke depan ya, rencana ke depan mudah-mudahan nanti bisa paling tidak 1,5 juta lah yang imam langsung khotib, kemudian yang pengurus masjid 1 juta itu target rencana ke depan. Selanjutnya pengeluaran ini untuk biaya perbaikan masjid. Biaya perbaikan masjid ini tentu juga membutuhkan anggaran, misalnya lampu mati, ya kita harus belikan lampu yang baru. Ada yang rusak kita perbaiki, sistem yang kurang bagus kita perbaiki. Nah, jujur ya, saya di masjid saya itu mempunyai pengurus masjid bidang sarana prasarana. Nanti kalau ada sistem rusak, lampu mati, ada aliran listrik yang tersumbat mungkin tidak lancar, listrikan dan normal, itu saya panggil pengurus yang bagian sarana prasarana. Tapi jujur, saya tidak menyuruh mereka, sekedar menyuruh. Saya berikan mereka rokok, setelah selesai saya kasih mereka sama-sama 50.000. Itu sudah termasuk lumayan pengeluaran ya. Belum kita berikan lampu atau kita apa-apa kebutuhan masjid. Nah itu. Nah target ke depan ini mudah-mudahan dari biaya perbaikan masjid yang sekian ini bisa kita mendapatkan lebih banyak lagi pemasukan masjid untuk mencukupi atau menutupi pengeluaran daripada biaya perbaikan masjid ini. Selanjutnya pengeluaran masjid yaitu biaya perlengkapan dan keperluan masjid, termasuk untuk biaya PHBI. Nah ini biaya PHBI ini, terutama bulan Maulid saya garis bawahi bulan Maulid. Kenapa? Karena saya sendiri yang langsung turun tangan untuk apa segala kebutuhan di bulan Maulid ini, mulai dari kantong plastik yang kecil, yang tanggung, yang besar, langsung saya terjun ke Mataram di Kurkuhi Cakra. Biaya perlengkapan dan keperluan masjid termasuk PHBI ya. Mudah-mudahan nanti yang ini pengeluarannya lumayan ya, dari pengalaman dan sebelumnya setahun itu bisa mencapai yang nanti 18.500.000 gitu ya. Nah dengan pengeluaran yang begini signifikan ya, cukup banyak ini, lumayan banyak ini, mudah-mudahan pemasukan bisa lebih banyak lagi gitu. Selanjutnya kita singkat biaya selama bulan Ramadan. Nah selama bulan Ramadan setiap hari kami memberikan warga yang berbuka puasa dan sahur di masjid untuk diberikan air, takjil, makanan dan sebagainya. Pengeluarannya cukup lumayan banyak juga. Nah, nanti pengeluaran yang banyak ini ada pemasukan untuk menutupi. Kemudian biaya terduga. Biaya terduga ini juga perlu kita perhitungkan. Kalau tidak nanti bisa bahaya, karena kalau tidak ada dana kita mau kemana larinya. Jadi kita siapkan juga biaya tak terduganya gitu. Nah, merujuk kepada tahun sebelumnya biaya tak terduga kita persiapkan 4 juta rupiah per tahunnya. Tapi sebenarnya ini terlalu sedikit ya jumlahnya. Untuk rencana kedepannya, insya Allah kami akan siapkan biaya tak terduga ya paling tidak 10 juta gitu. Nggak tahu nanti biaya tak terduga yang banyak gitu. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Nah, dari hadirin sekalian mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kurang jelas kami. Ya. Ada semuanya jelas. Ada dijabarkan. Ada. Sudah jelas. Yang maksud belum ada. Terima kasih. Kita tidak boleh balas dendam. Terima kasih dari penjelasannya tadi. Alhamdulillah
ditargetkan cukup bagus. Cuma dari pemaparan tadi ada yang klarifikasi atau mohon penjelasan. Ketika bertanya kepada para pemberi, kemudian hanya fokus memberikan untuk pembangunan masjid, kenapa tidak bisa mau dipakai untuk yang lain? Karena mungkin pertanyaannya yang kurang tepat atau penjelasannya mau membantu orang meninggal dunia. Ini maksudnya apa? Orang supaya orang meninggal dunia atau apa ini? Ini supaya bahasanya mungkin. Kemudian yang kedua, ini bagus pengurus masjidnya ini. Tadi kita dikasih tahu banyak seksi-seksi, tetapi mohon maaf secara manajemen mungkin bukan seperti itu. Dia sendiri yang pergi beli plastik, dia sendiri yang ngurus yang lain-lain. Sementara seksi-seksi yang lain dipakai untuk apa? Ya supaya tidak istilahnya manajemen tukang tadi. Kemudian yang selanjutnya, kebetulan kita juga punya marbot di sana. Tetapi kami tidak menekan supaya mencari hidupnya di masjid saja. Karena yakin kalau kita berhitung pengeluaran kita tidak cukup 2 juta. Tidak cukup 2 juta pengeluaran kita. Nah kalau sekarang kita minta kepada marbot kita untuk tidak bekerja di tempat yang lain, sementara kemampuan kita menafkahi marbot hanya 1 juta saja masih belum layak kalau hanya untuk kerja di sana. Prinsip kami di sana, silakan kalau ada pekerjaan yang lain kerjakan, tetapi setiap ada waktu silakan sudah di sini. Itulah yang kami lakukan. Terkait dengan meninggal dunia jangan dibahas, itu cuma sekedar apa istilahnya ya. Tahu sudah yang dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya, jadi tadi yang dipaparkan oleh Ustaz Ansori ini banyak rencana-rencana. Padahal yang kita buat ini adalah rencana. Jadi perlu dipahami bahwa tugas kita ini adalah membuat rencana anggaran yang akan kita laksanakan. Sehingga bagaimana caranya ketika kita punya keinginan untuk menaikkan gaji marbot, menaikkan biaya ini, maka disinilah kesempatan kita untuk menaikkan itu. Bagaimana caranya? Ya kita lihat pemasukan ini dari mana saja yang sudah tetap. Dari sini kan sudah ada gambaran. Kita punya masukan tiap tahunnya ini pasti sudah ini. Sehingga kita punya gambaran total pemasukan kita tahun yang akan datang itu 80. Itu rencananya 80 juta kan? Walaupun misalnya saldo itu 80 juta 700. Nah, pemasukan ini mau kita gunakan apa saja silakan. Apa yang bisa dinaikkan sekarang. Nah, gitu maksudnya. Bukan seperti tadi rencana tahun depan. Masukkan saja misalnya marbot kita menaikkan sedikit, bisa nggak dengan uang yang ada sebanyak 80 juta ini? Kalau bisa kita naikkan. Kalau tidak bisa, ya kita atur mana yang harus dikurangi, mana yang seperti itu. Itu yang diharapkan dari tugas ini ya. Jadi bukan melaporkan apa yang sudah ada. Yang sudah ada itu sebagai referensi untuk kita membuat rencana selanjutnya. Sehingga apa yang menjadi harapan kita menaikkan gaji marbot, menaikkan biaya ini dan itu bisa terlaksana. Tentu sesuai dengan pemasukan yang sudah ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab pertama dari Ustaz. Masalah yang ditanyakan tadi itu adalah untuk yang meninggal dunia. Nah, karena Ustaz ini sering koordinasi bagaimana mekanisme yang dilakukan di Masjid Agung. Sehingga di Masjid Agung itu kami sebagai pengurusnya, ketuanya Tuan Guru Pak Rozi, yang sekretarisnya dan bendaharanya ada. Nah yang kita lakukan
lakukan di Masjid Agung adalah setiap jamaah, jumlah jamaah yang ada yang aktif di Lombok di Masjid Agung itu sekitar 168 jamaah. Ini kalau kita total mungkin lebih itu, tapi yang mengeluarkan dana tiap minggu itu tiap bulan 25.000 ya. Sehingga alhamdulillah sudah dalam 3 tahun setengah mendapatkan uang 48 juta. Begitu banyak uang kita dapat dan kita keluarkan sampai saat ini jumlah jamaah Masjid Agung yang meninggal itu kurang lebih 33. Kita kasih santunan 500 paling minimal, paling maksimal 1 juta dari dana kemanusiaan tersebut. Sehingga sampai saat ini jumlah dana sekitar 5.280.000. Nah inilah yang dilakukan juga di Masjid Bagus Salah. Nah yang kedua, perencanaan. Memang perencanaan itu tidak boleh melebihi dari apa yang dilakukan tahun sebelumnya. Kenapa? Menjadi beban kita. Seharusnya bukan rencana yang kita kerjakan, tapi RAPB, rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid, baru kita buatkan rencana kerja. Dari RAPB itu bisa kita melakukan rencana kerja. Nah, kecuali kalau bisa kita RAPB, rencana anggaran pendapatan belanja, kita sepakati dulu sama jamaah takmir masjid, baru bisa kita menaikkan yang tadi itu. Tidak boleh sekali kita ego pengurus petayat honor, nanti akan jadi komplain. Nah kalau tidak menjadi komplain, awal kita membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid, baru kita buatkan rencana kerja dari RAPB masjid itu. Ini rencana kerja, sehingga kalau rencana kerja yang ada tidak boleh melebihi dari tahun yang lalu. Kenapa? Beban kita bertanggungjawabkan nanti ke jamaah. Kalau lebih, kenapa lebih? Kalau kurang, nah ini. Oleh sebab itu dalam rencana kerja itu tidak boleh jauh menyimpang dari tahun yang lalu. Kalau honor, nanti RAPB lah yang mengatur sama jamaah yang ada. Itu kalau kita mau berhasil. Jangan sekali-kali kita melakukan kegiatan itu tanpa ada kesepakatan musyawarah dengan takmir, pengurus dan stakeholder yang ada. Ini yang kadang-kadang banyak kejadian. Menaikkan itu tanpa kita informasikan ke jemaah. Sedangkan mohon maaf, benda yang masuk aja di Masjid Agung dalam 1 tahun ini antara 7 sampai 800 juta. Ini kenapa? Itulah perlu ada RAPB dari yang pendapatan yang lalu. Misalnya kalau tanpa ada RAPB kita naikkan, jadi masalah. Sehingga alhamdulillah segala macam kita buatkan rencana anggaran sesuai dengan analisa tahun sebelumnya. Kalau ada dari jemaah yang ini ada bantuan, nah kalau kita masukkan bantuan ini dari sini akan menambah rencana kerja tahun yang lalu. Oleh sebab itu tolong hati-hati, jangan sekali-kali menyusun rencana kerja tidak berpatokan. Dan yang kedua, jangan menambah atau mengurangi apa yang kita lakukan. Kalau ada penambahan kurang, silakan koordinasi dulu sama jemaah takmir masjid atau petugas baru kita ketik ekspos ke melalui WA group yang ada. Dan sebab itu tolong buatkan WA group bagi masjid jemaah yang bersangkutan untuk menginformasikan mungkin ada tausiah, pengajian, hal-hal yang berkaitan dengan apa kegiatan kita di Masjid Agung, di Masjid bersangkutan. Alhamdulillah Masjid Agung sudah ada WiFi-nya, terus ada YouTube-nya, menghasilkan, ada hasilnya yang lumayan. Nah itu sebabnya kami harapkan nanti dalam rencana itu jangan tidak terpatokan dari
tahun yang lalu. Mungkin ini banyak nanti. Masih ada waktu? Ya, sedikit tadi belum dijawab ya tadi sedikit masalah ada pertanyaan itu masalah banyak seksi pengurus masjid kan misalnya di panitia hari besar Islam. Kenapa saya terjun langsung itu pertanyaannya harus saya jawab begini ya singkat. Jadi sebelum kita mulai PHBI kan saya panggil itu kan artinya pengurus masjid. Saya panggil dan saya undang tokoh-tokoh agamanya, tokoh masyarakat, masuk kepala lingkungan RT untuk bagaimana kita cara menghadapi perayaan hari besar seperti Maulid misalnya. Dan kita rapat di sana. Nah hasil rapat ini yang bertugas ini udah ditentukan tugasnya masing-masing. Nah 3 hari atau 2 hari sebelum hari H itu kita sudah mulai bergerak untuk persiapkan segala sesuatunya. Nah, saya telepon, saya WA di grup yang bertugas silahkan datang gitu. Nah, ketika ketua PHBI-nya karena beliau itu pengurus partai politik tidak bisa hadir, telepon tidak diangkat HP-nya, sering kejadian seperti itu. Jadi saya langsung ambil alih, udah ada apa-apa. Saya yang menggantikan posisi ketua PHBI. Nah, anak buahnya anggotanya bersama saya untuk menyelesaikan permasalahan untuk persiapan PHBI seperti untuk membeli peralatan-peralatan yang akan diperlukan untuk kegiatan Maulid seperti itu. Bukan saya sendiri, ada yang lain. Ya silakan. Dari belakang Pak, Bapak, Abu Rini. Singkat saja. Supaya kita ngantuk di belakang, Bu. Bisa di belakang. Baik, terima kasih. Karena berharap sekali ada komunikasi secara langsung karena salah satu kelompok yang depan adalah Amir masjid terbesar di Kabupaten Bogor itu. Dan ini bisa menjadi acuan kita bersama. Oke. 2 hal yang secara pribadi saya dapatkan dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah modul yang langsung disampaikan dari pihak pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dari setiap individu daripada taklim masjid masing-masing. Dan secara pribadi karena saya berangkat dari masjid ataupun kepengelolaan dari taklim masjid yang sangat 3D terjauh mungkin terbelakang seperti itu di tempat saya. Nah jadi yang saya tanyakan di sini adalah pertama sejauh ini selama bersama taklim masjid yang di Masjid Agung sejauh ini pengalaman apa yang terburuk yang pernah Bapak temui ketika menjadi seorang taklim masjid di Masjid Agung itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua dalam pengelolaan dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah kira-kira trik ataupun konsep daripada pengelolaan dana yang bagus yang baik menurut Bapak yang sekali lagi kan ini menjadi sebuah contoh bagi kami bersama, bagi kita bersama yang bisa di-share ke kami itu bagaimana konsep dan trik daripada pengelolaan dana masjid yang baik dan bagus. Demikian, terima kasih. Pengelolaan manajemen keuangan. Sekali satu ada sedikit saja ini karena untuk disinggung masalah kita ya. Sedikit ya ini pengalaman yang kami rasakan di Masjid Agung manajemen keuangan. Hari Jumat yang kemarin tumben kita mampir Manajemen keuangan Masjid Agung. Lalu kami bandingkan juga dengan Masjid Nurul Bilal yang ada di Kutil dan di Masjid Agung. Kalau saya rasakan itu ya sangat berbeda. Kalau di Masjid Nurul Bilal itu ya kami terasa aman sekali karena pernah juga tiduran dan HP tidak tahu entah mana tapi kita cari kita temukan di pengurus masjidnya. Sebaliknya di Masjid Agung yang begitu megah, ya tumben kami hadir untuk Jumatan di sana
Ya, begitu kami selesai melaksanakan sholat Jumat, padahal ini ya sandal yang baru kita beli, udah ada. Kalau kita beli di toko sukses yang harganya lumayan ini, ya begitu selesai, ya sudah tidak ada di sana. Mungkin ada salah ya, karena lumayan harganya, bukan seperti. Dan ternyata informasi yang saya dapat saat itu bukan pertama kali, bahkan sering. Bahkan di sana di tempat itu ada ibu-ibu yang nungguin sambil bapak-bapaknya. Nah jadi ini manajemen keamanan di sana itu tentang keamanan jamaah bagaimana ini sudah masukkan ini, karena bagaimanapun juga ini adalah masjid terbesar di Lombok Tengah yang banyak orang yang berdatangan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri juga, termasuk dalam kecamatan, termasuk saya yang begitu kaget, begitu keluar bilang sandal mana. Nah ini memang di hari ini, karena kayaknya itu bukan satu sembarangan atau sandal yang langsung aktif sudah. Kalau itu informasi yang saya dapat, mohon dia sebagai masukan, karena belum disebut Masjid Agung hadir pengurusnya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nanti yang kita tunggu dulu sebenarnya dalam pertemuan ini masalah-masalah itu kita eksposkan. Begitu kita eksposkan solusinya bagaimana, kendalanya bagaimana, kita implementasikan. Alhamdulillah ini masalah memang yang namanya album itu memang besar. Sehubungan dengan pengelolaan keuangannya segala macam sudah dijelaskan. Masalah di yang baik itu pasti ada masalah, sekaligus kita menganggap itu masalah baik. Belum tentu masalah itu yang baik bagi kita dianggap baik bagi jamaah. Itu sebabnya dari awal saya sampaikan segala sesuatu silakan informasikan, silakan rebut dulu sama takmir, sama jamaah, sama tokoh-tokoh yang ada, sama jamaah. Perlu kita mungkin kita undang semuanya, mungkin perwakilan-perwakilan untuk menginformasikan apa kendala masalah. Kalau ada masalah yang belum, memang banyak sekali. Contoh kecil, masalah parking block yang kita bangun di depan itu nilainya 150 juta sampai Pak Bupati. Kenapa tidak sesuai dengan site-nya? Tapi kita jawab pada saat dia menanya itu kan jemaah banyak, karena sudah dikatakan jemaah itu pasti ada pro kontra, kita diam. Malam berikutnya kita langsung menghadap ke Pak Bupati ini sehingga diam. Tapi kalau kita jelaskan pada saat itu, insya Allah pasti ada libur. Nah itu sebabnya tolong